Dua prajurit TNI diduga berkhianat dan malah berpihak ke KKB Papua. Mereka menjadi dalang atas penyerangan oleh KKB Papua ke markas patroli TNI di pedalaman hutan Papua. Pengkhianatan yang berujung penyerangan itu memakan korban. Siapa kedua prajurit yang tega mengkhianati bangsa sendiri itu? Sebelumnya, jangan lupa like video ini, subscribe channel Naskah Pejuang, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari mana. Jangan di-skip, tonton sampai selesai. Karena dari berita ini Anda akan tahu bahwa tak jarang serangan yang menimpa bangsa ini lahir dari sebuah pengkhianatan. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan tinggi yang mengelilingi markas kecil itu, seolah hutan sendiri menyimpan rahasia yang tak ingin diketahui siapapun. Di pos terluar itulah, dua prajurit TNI, Sersan Damar dan Praturaka, mulai menunjukkan perubahan yang perlahan tapi terasa janggal bagi rekan-rekan mereka. Dulu, Damar dikenal paling vokal saat apel pagi. Suaranya lantang dan penuh semangat. Kini, ia lebih sering menunduk, menjawab seperlunya, lalu menghilang setelah jam tugas selesai. Raka pun sama. Ia yang biasanya rajin bercanda di dapur lapangan, sekarang memilih duduk sendiri di ujung barak, menatap layar ponselnya yang sinyalnya bahkan sering tak bersahabat. "Kenapa kalian akhir-akhir ini sering tak kelihatan?" tanya Kopral Beni suatu malam, mencoba mencairkan suasana. "Cuma butuh udara," jawab Damar singkat, tanpa menatap. Alasan itu terdengar ringan, tapi terlalu sering terulang. Beberapa kali mereka terlihat berjalan ke arah hutan saat senja turun, waktu yang tak biasa untuk patroli maupun sekedar melepas penat. Saat ditanya, mereka selalu punya jawaban yang sama, memeriksa perimeter, mencari tempat tenang, atau sekedar ingin sendiri. Tak ada yang cukup kuat untuk menuduh, tapi cukup mengusik untuk dicurigai. Di balik wajah lelah dan sikap tertutup itu, tekanan hidup yang lama mereka pendam mulai menemukan celah gelap. Damar dibebani utang keluarga yang menumpuk, sementara Raka dihantui kabar ibunya sakit keras di kampung tanpa biaya pengobatan memadai. Jarak, gaji yang pas-pasan, dan rasa terisolasi di pedalaman perlahan menggerogoti idealisme yang dulu mereka banggakan saat pertama kali mengenakan seragam. Semuanya bermula dari sebuah pesan singkat yang tak sengaja masuk melalui jalur tak resmi. Sebuah ajakan berbicara dari seseorang yang mengaku bisa membantu. Awalnya hanya percakapan singkat, lalu menjadi rutinitas rahasia. Janji uang, jaminan keamanan, dan jalan keluar dari beban hidup terdengar seperti tali yang dilemparkan pada orang yang hampir tenggelam. Malam-malam berikutnya, pertemuan singkat terjadi jauh dari lampu markas, di balik rimbun pepohonan dan sunyi hutan Papua. Tak ada sumpah setia yang diucapkan, tak ada kontrak tertulis, hanya bisikan, kesepakatan diam-diam, dan langkah kecil yang pelan-pelan menjauhkan mereka dari garis yang seharusnya tak pernah dilanggar. Di markas, kehidupan berjalan seperti biasa, tapi tanpa disadari siapapun, retakan sudah muncul di fondasi kepercayaan. Dan retakan kecil itu, jika dibiarkan, siap meruntuhkan segalanya. Malam turun tanpa bintang, menelan langit pedalaman Papua dalam gelap yang pekat. Kabut tebal merayap turun dari lereng bukit, menyusup di antara batang-batang pohon tinggi, dan menyelimuti markas kecil TNI seperti selimut dingin yang menyesakkan. Lampu-lampu redup di sekitar barak hanya mampu menembus beberapa meter sebelum cahaya mereka larut di telan putihnya udara. Sebagian besar prajurit sedang beristirahat, hanya beberapa yang berjaga di pos perimeter, menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga oleh firasat aneh yang tak bisa dijelaskan. Hutan malam itu terlalu sunyi. Tak ada suara serangga yang biasanya riuh, tak ada burung malam, hanya diam yang berat, seolah alam menahan nafas. Lalu suara itu datang, pelan, nyaris tak terdengar. Ranting patah, gesekan dedaunan. Salah satu penjaga menoleh, mencoba menajamkan penglihatan menembus kabut. Terlambat. Ledakan pertama mengguncang sisi timur markas, tanah bergetar, serpihan kayu beterbangan, dan sirine darurat meraung memecah malam. Dalam hitungan detik, rentetan tembakan menyambar dari balik pepohonan. Kilatan moncong senjata memecah kabut seperti kilat kecil yang mematikan. "Kontak! Kontak! Dari arah timur!" teriak seorang prajurit sebelum suaranya tenggelam oleh deru tembakan balasan. Kekacauan meledak. Prajurit-prajurit berhamburan keluar dari barak, sebagian masih mengenakan jaket setengah terpasang, sebagian lagi meraih senjata sambil berlari mencari posisi perlindungan.
Tanah becek membuat langkah terpeleset, teriakan perintah bercampur dengan suara kesakitan. Kabut yang tadinya sunyi kini berubah menjadi tirai kematian, menyelimuti penyerang sekaligus mengaburkan kawan. Di tengah kekacauan itu, Damar dan Raka bergerak dengan peran yang sudah mereka pahami sebelumnya. Mereka tahu dari arah mana serangan akan datang. Mereka tahu sisi mana yang paling lemah. Tapi sekarang mereka harus memainkan sandiwara. Damar menjatuhkan diri di dekat parit perlindungan, menembakkan beberapa peluru secara acak ke arah hutan, pura-pura panik. Raka berteriak memanggil rekannya, suaranya dibuat gemetar, seolah benar-benar ketakutan. Sebuah ledakan kedua menghantam gudang logistik kecil. Api menjilat dinding kayu, asap hitam bercampur kabut menciptakan pemandangan seperti neraka yang setengah tersembunyi. Beberapa prajurit tumbang ditarik oleh rekan mereka ke balik perlindungan seadanya. Radio komunikasi penuh dengan suara saling tumpang tindih, laporan yang tak lengkap, dan permintaan bantuan yang terputus-putus. Serangan berlangsung cepat dan brutal. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, tembakan dari arah hutan mulai meredah. Bayangan-bayangan bersenjata itu menghilang secepat mereka datang, meninggalkan markas dalam kondisi porak-poranda. Yang tersisa hanyalah erangan, api kecil yang masih menyala, dan nafas berat para prajurit yang selamat. Damar terduduk di tanah, wajahnya dilumuri mulur dan sedikit darah, bukan miliknya. Raka terbaring tak jauh darinya, memegangi lengannya yang tergores pecahan kayu. Keduanya tampak seperti korban selamat yang beruntung, mata mereka memancarkan campuran syok dan kelelahan yang terlihat meyakinkan. Namun, tidak semua mata melihat dengan cara yang sama. Letnan Arga, perwira yang memimpin jaga malam itu berdiri di tengah asap tipis sambil mengamati sekeliling. Wajahnya kotor oleh jelajah, tapi tatapannya tajam dan tenang. Ia memperhatikan arah serangan, titik ledakan pertama, dan bagaimana musuh seolah tahu persis di mana harus memukul. Pandangan Arga berhenti pada Damar dan Raka yang duduk berdekatan, terlalu utuh dibanding posisi mereka yang seharusnya paling terpapar di sisi timur tadi. Ia tidak berkata apa-apa. Belum. Tapi di tengah bau mesiu dan kayu terbakar, satu hal mulai tumbuh dalam benaknya. Bukan ketakutan, melainkan kecurigaan. Dan kecurigaan itu, seperti bara kecil di antara abu, siap menyala menjadi api yang jauh lebih berbahaya daripada serangan barusan. Hutan yang sama yang semalam menjadi saksi baku tembak, kini kembali sunyi. Tapi jauh dari damai. Di kedalaman rimba, jauh dari jalur patroli dan pengawasan udara, sebuah kamp tersembunyi berdiri di antara lereng lembab dan pohon-pohon raksasa berlumut. Di sanalah kelompok bersenjata itu berkumpul, merayakan keberhasilan serangan mereka dengan keyakinan baru. Mereka telah membuktikan diri mampu menembus pertahanan militer. Namun kemenangan tak pernah cukup bagi mereka. Di bawah cahaya api unggun yang berkelip, para pemimpin kelompok mulai membicarakan langkah berikutnya. Senjata mereka terbatas, amunisi menipis, dan ambisi semakin besar. Mereka ingin memperluas pengaruh, merekrut lebih banyak orang, dan membeli persenjataan yang lebih modern. Untuk itu, mereka membutuhkan sesuatu yang lebih berharga daripada peluru, uang dalam jumlah besar. Di sudut kamp, Damar dan Raka duduk dengan tangan terikat, punggung bersandar pada batang pohon kasar. Wajah mereka kotor, mata mereka tak lagi menyimpan keyakinan yang dulu membuat mereka berani menyeberang garis. Sejak serangan ke markas, mereka dipindahkan secara diam-diam ke lokasi ini dengan alasan demi keamanan bersama. Awalnya mereka percaya, kini tatapan para penjaga yang dingin mulai menjawab semua kebingungan mereka. "Kalian pikir kami teman?" Salah satu pria bersenjata berkata dengan nada datar. "Kalian cuma pintu, sekarang pintu itu sudah dipakai." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari pukulan. Damar mencoba berbicara, menyebut janji-janji yang pernah diberikan, uang yang dijanjikan, keselamatan yang dijamin, tapi hanya tawa pendek yang menjawabnya. Dalam dunia yang mereka masuki, kesetiaan hanyalah alat sementara. Beberapa meter dari sana, seseorang menyiapkan kamera sederhana dengan latar kain kusam dan bendera kelompok yang digantung seadanya. Damar dan Raka diseret berdiri, tangan tetap terikat. Lampu sorot darurat diarahkan ke wajah mereka yang pucat. Rekaman dimulai. Seorang pria bermasker membacakan pernyataan dengan tegas, menuduh pemerintah sebagai musuh, menyebut dua prajurit itu sebagai tahanan penting, dan menuntut tebusan sebesar $100 juta Amerika. Jika tuntutan tidak dipenuhi, ancaman eksekusi dilontarkan tanpa emosi.
Di akhir video, kamera menyorot wajah Damar dan Raka dari dekat. Mata mereka dipaksa menatap lensa, menampilkan ketakutan yang tak bisa lagi disembunyikan. Video itu menyebar cepat, menembus batas hutan dan lautan, muncul di layar-layar ponsel dan televisi di kota-kota jauh dari lokasi penyandaan. Dalam hitungan jam, berita itu mengguncangkan negeri. 2 prajurit TNI disanda, tuntutan fantastis, ancaman nyata. Di ruang-ruang kantor pemerintahan, rapat darurat digelar. Di markas militer, analisis dan persiapan dimulai. Publik terpecah antara kemarahan dan kecemasan. Banyak yang tak tahu atau belum tahu bahwa 2 sanda itu menyimpan rahasia pengkhianatan yang lebih dalam daripada kegagalan di medan tugas. Sementara itu, di tengah hutan yang gelap dan lembab, waktu terasa berjalan lambat bagi Damar dan Raka. Malam-malam menjadi panjang, dipenuhi suara serangga dan langkah penjaga yang mondar-mandir. Tak ada lagi bisikan janji, tak ada lagi perlakuan sebagai mitra. Mereka hanya barang berharga yang dijaga ketat. Dalam sunyi yang memekakkan, penyesalan datang tanpa ampun. Raka teringat wajah ibunya, alasan yang dulu ia pakai untuk membenarkan semua langkahnya. Damar menatap tanah, menyadari bahwa jalan pintas yang ia pilih justru membawanya ke jurang paling gelap. Mereka pernah mengkhianati rekan sendiri demi harapan akan hidup yang lebih mudah. Kini, mereka belajar satu kebenaran pahit. Di dunia pengkhianatan, tak ada yang benar-benar berada di pihakmu. Pagi di ibu kota terasa berbeda. Langit cerah, lalu lintas tetap padat, dan aktivitas berjalan seperti biasa. Tetapi di balik dinding gedung-gedung pemerintahan, ketegangan merambat cepat seperti arus listrik. Berita tentang 2 prajurit TNI yang disandara di pedalaman Papua telah menyebar luas, memicu gelombang reaksi dari masyarakat, media, hingga parlemen. Tekanan publik menguat, menuntut negara bertindak tegas namun hati-hati. Di sebuah ruang rapat berpengamanan tinggi, pejabat sipil dan militer duduk mengelilingi meja panjang dengan wajah serius. Layar besar di dinding menampilkan potongan video ancaman yang direkam di hutan, gambar buram, suara berat bertopeng, dan 2 wajah pucat yang tak bisa disembunyikan dari kamera. Ruangan hening beberapa detik setelah rekaman dihentikan. "Waktu kita terbatas," ujar seorang pejabat dengan suara tertahan. "Apapun keputusan yang diambil, risikonya besar." Panglima TNI duduk tegak, kedua tangannya terlipat di atas meja. Tatapannya tajam, pikirannya bekerja cepat menimbang setiap kemungkinan. Dia tahu, ini bukan sekedar operasi penyelamatan biasa. Medan Papua yang berat, posisi musuh yang tidak pasti, dan sorotan nasional menjaut setiap langkah harus diperhitungkan dengan presisi. Perintah akhirnya turun dengan jelas. Sandara harus diselamatkan, hidup jika memungkinkan, tanpa memicu eskalasi yang lebih luas. Tak lama kemudian, perintah bergerak turun melalui rantai komando. Di sebuah pangkalan militer khusus, sejumlah prajurit dari satuan elit dipanggil secara mendadak. Mereka datang tanpa banyak tanya, terbiasa menerima tugas yang tak selalu dijelaskan sejak awal. Di ruang briefing yang remam, peta topografi Papua terpampang besar, dipenuhi tanda kontur tajam, sungai berliku, dan zona yang ditandai sebagai wilayah rawan. Seorang perwira intelijen memaparkan situasi, kemungkinan lokasi penyandaraan, jalur masuk terbatas, cuaca yang tak menentu, serta potensi jebakan. Citra satelit dan laporan lapangan menunjukkan bahwa musuh memanfaatkan hutan lebat sebagai perisai alami. Setiap langkah maju berarti memasuki wilayah yang menguntungkan lawan. Tim yang dipilih bukan hanya yang paling kuat secara fisik, tetapi juga yang paling tenang di bawah tekanan. Penembak jinatu, spesialis komunikasi, tenaga medis tempur hingga ahli navigasi hutan, semuanya disusun seperti kepingan puzzle yang harus saling melengkapi. Mereka berlatih cepat, memeriksa perlengkapan, menyesuaikan strategi dengan kondisi medan yang ekstrim, hujan mendadak, lumpur dalam, jarak pandang rendah, dan minimnya dukungan langsung. Namun, bukan hanya tantangan teknis yang membebani pikiran mereka. Di sela briefing, satu pertanyaan tak terucap menggantung di udara. Mereka akan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan 2 prajurit yang diduga berkhianat. Informasi itu belum menjadi konsumsi publik luas, tapi cukup beredar di lingkaran terbatas untuk menimbulkan beban moral. Beberapa wajah tetap datar, profesional, yang lain menyimpan kegelisahan di balik tatapan fokus. Komandan tim akhirnya berbicara, suaranya tenang,
namun tegas. Tugas kita bukan menghakimi. Tugas kita membawa mereka keluar hidup-hidup. Setelah itu, hukum yang akan berbicara. Kalimat itu tidak menghapus keraguan sepenuhnya, tapi memberi arah yang jelas. Disiplin mengambil alih emosi. Malam sebelum keberangkatan, para prajurit duduk diam memeriksa kembali perlengkapan mereka. Senjata yang dibersihkan, amunisi dihitung, radio diuji, pisau diselipkan di tempat yang mudah dijangkau. Di luar hanggar, mesin pesawat angkut telah disiapkan, menunggu untuk membawa mereka mendekati wilayah operasi. Di tengah deru persiapan itu, satu hal menjadi pasti. Misi ini bukan hanya tentang menyelamatkan 2 nyawa, melainkan tentang menjaga wibawa negara, kepercayaan sesama prajurit, dan garis tipis antara tugas dan perasaan pribadi. Ketika pintu pesawat nanti tertutup dan roda mulai meninggalkan landasan, tak ada lagi ruang untuk ragu. Yang ada hanya hutan lebat di depan dan keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Hutan Papua menyambut mereka bukan sebagai tamu, melainkan sebagai ujian yang hidup. Dari udara, wilayah itu terlihat seperti hamparan hijau tak berujung. Dari dalamnya, setiap langkah terasa seperti memasuki dunia yang menolak kehadiran manusia. Tim bergerak dalam diam, hanya suara napas tertahan dan gesekan pelan perlengkapan yang menemani perjalanan. Tanah basah membuat pijakan licin, akar-akar pohon sebesar lengan melintang seperti jebakan alami. Udara lembab menempel di kulit, membuat pakaian cepat berat oleh keringat. Tidak ada jalan setapak yang jelas, hanya arah dan tujuan yang tersimpan di ingatan pemimpin tim. Setiap beberapa jam mereka berhenti sejenak, bukan untuk benar-benar beristirahat, melainkan untuk memastikan semua masih utuh, secara fisik maupun mental. Lelah di medan seperti itu bukan hanya tentang otot yang pegal, tapi juga tentang pikiran yang perlahan terkikis oleh kewaspadaan tanpa henti. Hujan datang tanpa peringatan. Dalam hitungan menit, dunia berubah menjadi tirai air. Pandangan memendek, suara sekitar teredam. Sungai kecil yang tadi bisa dilangkahi berubah menjadi arus coklat yang deras dan dingin. Mereka tetap bergerak, perlahan, saling memastikan jarak tidak terputus. Beberapa kali mereka harus berdiam lama di bawah lindungan dedaunan lebat saat tanda-tanda kehadiran kelompok bersenjata terasa dekat. Bukan pertempuran besar, melainkan ketegangan senyap, menahan napas, menunggu suara langkah menjauh, merasakan jantung berdetak terlalu keras di telinga sendiri. Dalam momen-momen seperti itu, waktu terasa merenggang tanpa batas. Salah satu anggota tim terpeleset di lereng licin, kakinya terantuk batu tersembunyi. Ia tidak mengeluh, hanya mengangguk ketika diperiksa singkat, lalu kembali berdiri. Rasa sakit menjadi bagian dari perjalanan, seperti hujan dan lumpur. Di sela perjalanan, pikiran mereka kadang melayang pada 2 orang yang menjadi alasan misi ini. Tidak semua berbagi pendapat yang sama, tapi tak ada yang membiarkan perasaan mengganggu langkah. Mereka bergerak bukan karena setuju, melainkan karena itulah tugas yang harus dijalankan. Sementara itu, jauh di kedalaman hutan lain, waktu berjalan berbeda bagi Damar dan Raka. Tangan mereka masih terikat setiap malam, dilepaskan hanya saat diberi makan seadanya. Tubuh mereka melemah, bukan hanya karena kurang istirahat, tapi karena beban pikiran yang semakin berat. Setiap suara ranting patah membuat mereka menoleh dengan harapan sekaligus ketakutan. Apakah itu penyelamat atau akhir dari segalanya? Raka lebih sering terdiam sekarang. Ia menatap kosong ke arah pepohonan, seolah mencoba melihat kampung halamannya di balik rimbun daun. Dalam hatinya, ia memutar ulang semua keputusan yang membawanya ke titik ini. Alasan-alasan yang dulu terasa masuk akal, kini terdengar rapuh dan bodoh. Damar berbeda. Penyesalannya muncul dalam bentuk gelisah. Ia sering mencoba berbicara dengan penjaga, mencari celah harapan, tapi hanya dibalas tatapan dingin. Ia mulai mengerti bahwa nilainya bagi mereka hanya sebatas angka yang disebut dalam video ancaman. Malam di kamp penyandaraan terasa panjang dan basah. Api unggun kecil tak banyak mengusir dingin yang merayap dari tanah. Di kejauhan, suara hutan malam terdengar seperti bisikan tak berujung, serangga, burung malam, dan germisik daun yang membuat tidur tak pernah benar-benar datang.
Kembali ke tim penyelamat, perjalanan mereka semakin dalam memasuki wilayah yang jarang disentuh manusia luar. Komunikasi dengan pusat melemah, tertelan medan dan cuaca. Mereka kini lebih mengandalkan satu sama lain daripada teknologi. Di satu titik, mereka menemukan tanda-tanda keberadaan manusia yang masih baru, bekas perapian, jejak sepatu di lumpur, ranting yang dipotong rapi. Tidak ada kata yang perlu diucapkan, semua tahu jarak dengan tujuan semakin dekat. Ketegangan berubah bentuk, bukan lagi tentang bertahan dari alam, tapi tentang apa yang menunggu di depan. Setiap langkah terasa lebih berat, setiap suara lebih mencurigakan, bahkan angin yang menggoyang daun bisa membuat tangan refleks menegang. Malam terakhir sebelum mereka memperkirakan mencapai lokasi Sandra, tim berhenti lebih lama dari biasanya. Tidak ada percakapan panjang, hanya persiapan dalam diam. Wajah-wajah kotor dengan lumpur dan lelah diterangi cahaya redup yang tertahan di balik dedaunan. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri, tentang keluarga yang menunggu tanpa tahu mereka berada di mana, tentang rekan-rekan yang mungkin dalam bahaya, dan tentang garis tipis antara berhasil pulang atau menjadi nama yang hanya disebut dalam upacara sunyi. Di tempat lain, di bawah langit yang sama, namun terasa sangat jauh, dua Sandra itu menatap kegelapan dengan harapan yang hampir padam. Mereka tidak tahu bahwa langkah-langkah menuju mereka semakin dekat, menembus hutan, hujan, dan keraguan. Yang mereka tahu hanya satu, waktu terus berjalan dan setiap detiknya bisa menjadi yang terakhir. Hujan turun sejak sore dan tak pernah benar-benar berhenti. Butirannya rapat, mengubah hutan menjadi tirai kelabu yang bergoyang pelan di bawah angin dingin pegunungan. Malam itu, alam seperti memihak pada satu pihak dan menguji pihak lain. Bagi tim penyelamat, cuaca buruk bukan penghalang. Ia adalah selimut mereka. Mereka melihat tanda-tanda pertama menjelang tengah malam. Pantulan cahaya redup di sela pepohonan, nyaris tak terlihat jika bukan karena mata yang sudah berhari-hari terlatih membaca kejanggalan di tengah rimba. Bau asap tipis terbawa angin basah. Jejak aktivitas manusia, mereka sudah dekat. Tak ada sorak kemenangan, tak ada kata-kata dramatis. Hanya tatapan singkat antara anggota tim. Isyarat kecil yang berarti satu hal. Ini saatnya. Dari kejauhan, kem itu tampak seperti bayangan samar di antara batang pohon besar. Terpal gelap direntangkan rendah, nyaris menyatu dengan tanah dan dedaunan. Api kecil berusaha bertahan di bawah hujan. Cahayanya goyah tertiup angin. Beberapa sosok bersenjata bergerak malas di sekitarnya, tak menyadari bahwa lingkaran tak terlihat perlahan menutup. Detik-detik sebelum semuanya pecah, terasa panjang dan sunyi. Bahkan suara hujan seolah menjauh, digantikan detak jantung yang menggema di kepala masing-masing. Lalu, malam itu terbelah. Suara pertama bukan teriakan, melainkan dentuman keras yang mengguncangkan tanah basah. Cahaya menyilaukan memantul di antara pepohonan, disusul gema yang berlari jauh ke dalam hutan. Kekacauan meledak seketika. Bayang-bayang berhamburan, suara panik bercampur perintah yang saling tumpang tindih. Hujan berubah menjadi garis-garis perak yang diterangi kilatan cahaya sesaat. Asap tipis bercampur uap tanah, membuat pandangan terpotong-potong. Teriakan peringatan bersahut-sahutan dalam bahasa yang berbeda, menciptakan simfoni kacau yang memekakkan telinga. Di tengah semua itu, fokus tim penyelamat tetap satu, menemukan Sandra. Damar dan Raka tersentak dari setengah tidur mereka saat dunia di sekitar mendadak runtuh dalam suara dan cahaya. Salah satu penjaga berteriak panik sebelum menghilang dari pandangan mereka. Tangan mereka masih terikat, tubuh lemah, pikiran lambat mencerna bahwa sesuatu sedang berubah. "Tiara!" bisik Raka, menyebut nama ibunya tanpa sadar antara doa dan halusinasi. Bayangan gelap muncul dari balik hujan, bergerak cepat dan terarah. Ikatan mereka dipotong dalam hitungan detik. Suara tegas berbisik dekat telinga. "Kami dari TNI, tetap rendah, ikut sekarang." Kata-kata itu seperti petir kedua, lebih menjegutkan dari ledakan manapun. Damar menatap wajah di depannya, samar di balik air hujan dan lumpur. Ia tak tahu apakah harus merasa lega atau takut. Di luar lingkaran kecil penyelamatan itu, kekacauan masih berlangsung. Suara dentuman memantul di antara batang pohon, membuat arah sulit ditebak. Hutan yang biasanya hidup kini menjadi labirin bayangan dan gema. Namun perlahan, intensitas suara dari arah kem mulai berkurang, digantikan bunyi langkah-langkah tergesa menjauh ke dalam gelap. Musuh mundur, tercerai-berai oleh serangan mendadak yang mereka tak perkirakan di tengah cuaca seburuk itu.
Tim penyelamat bergerak cepat meninggalkan lokasi, membawa 2 sandera yang kini nyaris tak mampu berjalan sendiri. Salah satu anggota tim menopang Damar yang kakinya gemetar hebat. Yang lain membantu Raka melewati akar-akar licin dan tanah berlumpur. Namun, keberhasilan selalu datang dengan harga. Di tengah perjalanan menjauhi camp, satu ledakan kecil mengguncangkan sisi jalur yang mereka lewati. Tanah dan air terciprat hancinggi. Salah seorang anggota tim terjatuh keras, terhantam oleh rekan di belakang sebelum terseret arus lumpur menurun. Tak ada waktu untuk teriakan panjang, hanya seruan singkat dan gerakan cepat memastikan ia masih bernapas. Mereka terus bergerak, kini dengan beban tambahan. Bukan hanya 2 sandera, tapi juga rekan yang terluka. Hujan tak memberi ampun, membuat setiap langkah terasa seperti menyeret beban 2 kali lipat. Fajar datang perlahan, menyusup sebagai cahaya abu-abu pucat di balik awan tebal. Hutan berubah warna dari hitam pekat menjadi hijau suram. Wajah-wajah yang semalaman hanya bayangan kini terlihat jelas. Lelah, kotor, mata merah oleh kurang tidur dan adrenalin yang mulai surut. Di sebuah titik aman yang telah ditentukan, suara mesin akhirnya terdengar dari kejauhan. Bukan suara alam, bukan gema pertempuran, melainkan tanda bahwa dunia luar masih ada. Beberapa anggota tim mengangkat kepala, memastikan arah. Bantuan sudah dekat. Damar terduduk di tanah basah, napasnya pendek-pendek, tangannya bebas tapi terasa asing, seolah bukan miliknya lagi. Raka menatap langit yang tak terlihat di balik awan. Air hujan bercampur air mata di wajahnya tanpa bisa dibedakan. Di sekitar mereka, tim penyelamat bekerja dalam diam. Luka dibersihkan seadanya, perban dipasang, laporan singkat disampaikan lewat radio yang akhirnya mendapat sinyal lebih baik. Tak ada selebrasi, tak ada tepukan kemenangan. Satu tandu darurat disiapkan untuk anggota tim yang terluka paling parah. Wajahnya pucat, tapi matanya masih terbuka. Seorang rekannya menggenggam bahunya sebentar, sentuhan singkat yang berarti lebih dari kata-kata. Ketika helikopter akhirnya muncul sebagai bayangan besar di langit kelabu, angin dari baling-balingnya menyapu dedaunan dan kabut tipis. Suara itu keras, nyata, dan anehnya menenangkan. Satu persatu mereka dinaikkan, sandera lebih dulu, lalu yang terluka, terakhir tim yang tersisa. Dari udara, hutan kembali tampak damai, hanya hamparan hijau tak berujung yang menyimpan rahasia malam sebelumnya. Tak ada jejak jelas pertempuran, tak ada tanda pengkhianatan atau penebusan, hanya pepohonan, sungai berkelok, dan kabut pagi yang pelan-pelan menghilang. Di dalam kabin yang bergetar, tak ada yang banyak bicara. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Misi berhasil, sandera hidup. Tapi kursi yang ditempati rekan mereka yang terbaring diam mengingatkan bahwa keberhasilan tidak pernah datang tanpa kehilangan. Dan bagi Damar serta Raka, perjalanan pulang bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari pertanggungjawaban yang tak bisa lagi mereka hindari. Pesawat yang membawa mereka mendarat tanpa sorotan kamera, tanpa upacara penyambutan, tanpa barisan hormat. Fajar baru saja menyentuh landasan dengan cahaya pucat ketika pintu kargo terbuka dan udara kota menyusup masuk. Para prajurit yang kembali dari hutan turun lebih dulu, lelah, diam, membawa beban yang tak terlihat. Di belakang mereka, 2 sosok lain dibawa turun dengan tangan terikat dan wajah tertunduk. Tak ada yang meneriakkan nama mereka, tak ada pelukan, hanya tatapan singkat dari petugas pengawal yang langsung mengiringi mereka menuju kendaraan tertutup. Roda berputar, pintu ditutup, dan perjalanan menuju babak berikutnya dimulai. Di ruang interogasi yang dingin dan terang, waktu kehilangan makna. Lampu putih menggantung rendah, membuat setiap bayangan terlihat tajam. Damar duduk dengan punggung kaku, tangan terborgol di atas meja logam. Di seberangnya, seorang perwira penyidik membuka berkas tebal yang terus bertambah setiap hari.
Pertanyaan demi pertanyaan datang tanpa nada marah, tanpa ancaman, hanya fakta. Rekaman komunikasi yang disadap, jejak pergerakan yang tak sesuai laporan, kesaksian rekan yang mulai mengingat detail-detail kecil yang dulu terasa sepele. Potongan demi potongan membentuk gambar yang tak bisa lagi dibantah. Raka menjalani ruangan berbeda, tapi nasib yang sama. Pada awalnya ia coba bertahan, menjawab singkat, menghindar. Namun kelelahan fisik dan beban rasa bersalah perlahan meruntuhkan pertahanannya. Ketika foto-foto korban serangan markas diperlihatkan, rekan-rekan yang dulu makan bersama, bercanda bersama, nafasnya mulai tak teratur. Kata-kata yang lama disembunyikan akhirnya keluar dalam suara pelan dan patah. Hari-hari berubah menjadi minggu. Berita tentang penyelamatan Sandra lebih dulu memenuhi layar-layar televisi, dipuji sebagai keberhasilan operasi beresiko tinggi. Namun perlahan, bagian lain dari cerita mulai muncul ke permukaan. Istilah dugaan pengkhianatan dari dalam mulai terdengar dalam laporan investigasi. Publik yang semula hanya cemas kini berubah menjadi marah. Keluarga para prajurit yang gugur menonton berita dengan wajah kaku. Di warung kopi, di kantor, di rumah-rumah sederhana, orang-orang membicarakan hal yang sama. Bagaimana mungkin ada yang membuka pintu bagi musuh dari dalam barisan sendiri? Akhirnya, hari pengadilan militer tiba. Ruang sidang itu luas, formal, dan sunyi dengan cara yang menekan dada. Lambang negara tergantung tinggi di dinding, mengawasi semua yang hadir. Barisan kursi dipenuhi perwira, pejabat, dan perwakilan masyarakat. Tak ada teriakan, tak ada keributan, hanya ketegangan yang mengendap di udara. Damar dan Raka masuk dengan seragam tahanan militer. Rambut mereka lebih pendek, wajah lebih kurus, mata kehilangan kilau yang dulu ada. Mereka tidak lagi terlihat seperti prajurit lapangan, melainkan bayangan dari pilihan-pilihan yang pernah mereka ambil. Sidang berjalan panjang. Jaksa militer membacakan dakwaan dengan suara tegas. Pembocoran informasi strategis, keterlibatan tidak langsung dalam serangan yang menewaskan rekan sendiri, serta tindakan yang membahayakan keamanan negara. Bukti-bukti ditampilkan satu persatu, rekaman pesan, mata dengan tanda yang sesuai informasi bocor, kesaksian ahli. Setiap fakta seperti palu yang menghantam ruang sidang, memantul dalam keheningan yang berat. Ketika tiba saatnya mereka berbicara, Damar berdiri dengan tangan gemetar. Ia tidak mencoba membela diri dengan panjang lebar. Ia hanya mengakui tentang utang, tentang tekanan, tentang keputusan yang ia pikir hanya sekali saja. Suaranya serak saat menyebut nama-nama rekan yang gugur. Di kursi penonton, beberapa wajah menunduk, tak ingin melihat lebih lama. Raka berbicara lebih singkat. Air matanya jatuh tanpa ditahan ketika ia meminta maaf kepada keluarga korban, kepada satuan yang pernah ia banggakan, dan kepada ibunya yang kini harus menanggung malu di kampung halaman. Permintaan maafnya tak mengubah apapun, tapi menggambarkan betapa dalam penyesalan itu akhirnya datang. Terlambat. Majelis Hakim Militer bermusyawarah dalam waktu yang terasa tak berujung. Saat mereka kembali, seluruh ruangan berdiri. Putusan dibacakan dengan suara datar, resmi, tanpa emosi. Hukuman berat dijatuhkan sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Bukan hanya hukuman badan, tapi juga pencabutan kehormatan militer. Sesuatu yang bagi seorang prajurit seringkali lebih menyakitkan dari apapun. Tak ada teriakan histeris, tak ada drama berlebihan. Hanya dua orang yang berdiri diam, menerima akhir dari jalan yang mereka pilih sendiri. Di luar gedung pengadilan, langit tampak cerah. Wartawan menunggu, kamera siap menyorot siapapun yang keluar. Tapi di balik sorotan itu, ada kisah lain yang tak tertangkap lensa. Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu duduk memegang foto anaknya yang gugur dalam serangan markas. Dia tidak menonton sidang itu sampai akhir. Baginya, putusan apapun tak akan mengembalikan yang hilang. Di markas satuan elit yang menjalankan misi penyelamatan, sebuah upacara kecil digelar tanpa publikasi besar. Nama rekan yang gugur saat operasi disebut pelan, diiringi penghormatan sunyi. Keberhasilan misi diakui, tapi rasa kehilangan tetap tinggal, tak tergantikan.
Beberapa prajurit yang ikut operasi berdiri dengan tatapan kosong. Mereka telah menyelamatkan 2 nyawa, menjalankan perintah dengan sempurna. Namun di sudut hati, mereka tahu kepercayaan yang retak di dalam barisan sendiri adalah luka yang tak mudah sembuh. Malam itu, kota kembali sibuk dengan urusannya sendiri. Lampu-lampu menyala, kendaraan berlalu lalang, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi bagi mereka yang terlibat langsung, dunia tak lagi sama. Pengkhianatan telah menunjukkan wajahnya, bukan hanya sebagai tindakan, tapi sebagai gelombang yang menjalar, melukai banyak orang yang bahkan tak pernah ikut membuat keputusan. Misi penyelamatan memang berhasil. Sandra hidup, negara menunjukkan ketegasannya. Namun harga yang dibayar tak hanya terukur dalam luka fisik atau hukuman yang dijatuhkan. Harga itu bernama kepercayaan. Dan ketika kepercayaan di dalam sebuah barisan patah, suara retaknya bisa bergema jauh lebih lama daripada dentuman senjata manapun.